Halo, apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama Ibu Triswarti Ningsih, biasa dipanggil Bunda Ani. Bunda sebagai fasilitator PKHLK yang berasal dari Desa Telompangan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Untuk teman-teman yang baru bergabung, program PKHLK ini dimaksudkan untuk membantu tumbuh kembang anak dan mengembangkan kemampuan psikososial untuk beradaptasi dan juga untuk mengembangkan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan tantangan. Selain itu, program ini juga dimaksudkan agar nantinya teman-teman memiliki keterampilan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki. PKHLK mempunyai 3 seri modul dalam program ini. Seri modul tersebut adalah 1. Berfokus pada kecakapan hidup dasar. Yang kedua, berfokus pada komponen eksplorasi diri, hak dan tanggung jawab, serta menabung dalam membelanjakan. Yang ketiga, berfokus pada perencanaan, penganggaran, usaha sosial, dan finansial. Di masa pandemi ini, program PKHLK akan tetap hadir bersama teman-teman walaupun secara online. Dan kami akan melakukan yang terbaik agar materi yang kami sampaikan dapat dimengerti dan dipahami lalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh teman-teman. Pasti bisa ya. Dalam sesi ini kita akan belajar mengenai bagaimana menjadi berdaya di masa pandemi COVID-19. Nah, untuk apa sih teman-teman mempelajari ini? Tujuannya agar teman-teman dapat mengetahui bagaimana untuk bersikap dalam menghadapi pandemi ini dan juga untuk lebih memahami diri agar kita dapat belajar dengan lebih menyenangkan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Tolong videonya di-pause dulu. Kita berdoa mulai. Nah, teman-teman sudah pada berdoa ya. Sekarang Bunda mau bertanya, apakah teman-teman tahu kita sedang dalam masa apa? Benar, kita sedang dalam masa pandemi yang diakibatkan oleh virus corona. Virus COVID-19 atau sering disebut corona ternyata memiliki arti sebuah mahkota. Karena tubuh dari virus ini memiliki bentuk yang runcing dan berbentuk mirip mahkota teman-teman. Tapi teman-teman tidak bisa melihatnya dengan mata langsung ya. Perlu alat khusus untuk dapat melihat virus ini seperti mikroskop. Bisa dibayangkan teman-teman apabila kita kesulitan hingga sesak napas, sakit bukan? Hal inilah yang dapat terjadi apabila teman-teman terkena corona. Selain itu juga teman-teman akan merasakan batuk, demam, pilek, sakit tenggorokan, dan mudah merasa lelah. Mungkin teman-teman bertanya, dari mana sih virus corona? Virus corona bermula dari negara Cina teman-teman. Dan virus ini bisa menempel di berbagai benda yang sehari-hari teman-teman pegang loh. Misalnya pegangan tangga, dinding pintu supermarket, meja tempat makan di restoran, dan benda-benda di tempat-tempat umum. Virus ini juga dapat menempel di badan manusia loh. Dan apabila sudah menempel di badan manusia, virus ini akan menjadikan badan tersebut sebagai rumah virus. Ngeri ya. Penularan virus corona ini dapat terjadi apabila virus tersebut melompat dan masuk melalui mulut dan hidung. Lompatannya jauh loh, 1-2 meter. Setinggi apa ayo? Nah teman-teman tidak ada yang ingin tertular atau menularkan COVID corona kan? Jadi pastikan mulut dan hidung teman-teman terjaga menggunakan masker apabila keluar rumah. Virus ini rentan sekali menular kepada segala usia teman-teman. Contoh seperti anak bayi, balita, orang tua, lansia, dan sebagainya. Virus ini lebih berbahaya bila terkena ibu hamil, orang tua, dan adik-adik yang masih kecil. Teman-teman tidak mau kan keluarganya yang tersayang kena virus? Nah teman-teman, Bunda punya tip loh untuk melawan corona. 1. Cuci tangan. Cuci tangan harus dengan air mengalir dan pakai sabun. Dan sekarang teman-temanmu juga banyak loh lebih rajin ya untuk cuci tangan. Pakai masker, kalau kita keluar rumah harus pakai masker. Kenapa harus pakai masker? Karena itu penting sekali. Kalau ada mungkin teman-teman ada yang batuk, pilek, harus selalu tertutup. Jaga jarak, tidak boleh berkerumun karena kita juga tidak tahu loh kalau ada orang yang terinfeksi. Yang lebih penting, jaga kesehatan dengan makanan bergizi, olahraga, itulah protokol kesehatan bagi kita semua. Nah, seandainya teman-teman merasakan gejala seperti batuk, demam, pilek, sakit tenggorokan, mudah merasa lelah dan susah napas, jangan lupa teman-teman bilang sama orang tua ya. Sekarang teman-teman sudah tahu tentang COVID-19 kan? Bunda punya pertanyaan nih, dijawab
1. Apa yang kamu ketahui tentang COVID-19? 2. Siapa yang rentan terhadap COVID-19? 3. Bagaimana cara mencegah virus COVID-19? Gimana? Sudah dijawab? Nah, kita lanjutkan ya. Bunda punya pertanyaan lagi nih. Sekarang teman-teman masih belajar dari rumah atau jarak jauh? Tenang teman-teman. Di sini Bunda akan bersama teman-teman belajar bersama agar kita tetap tambah pintar dan ceria bersama. Oh iya, teman-teman sudah tahu belum cerita tentang Toto-chan dari gadis cilik dari jendela? Toto-chan adalah seorang siswa yang menyukai cara belajar yang menyenangkan, yaitu bermain sambil belajar. Nah, Toto-chan belajarnya tidak hanya dengan duduk diam di depan meja saja loh, namun dia juga sering pergi belajar di alam bebas dan praktek langsung mengenai apa yang dia sudah baca di buku. Teman-teman bisa belajar menyenangkan loh seperti Toto-chan. Misalnya belajar bahasa Inggris sambil bernyanyi, melukis alam, mengenal nama tanaman di taman, belajar berternak dan bertanam. Yang penting kegiatan tersebut menyenangkan dan teman-teman sukai. Sekarang Bunda punya latihan lagi buat teman-teman nih. 1. Apa tanggapan teman-teman setelah tahu cerita tentang Toto-chan? Yang kedua, apa yang teman-teman sukai dan bagaimana cara teman-teman belajar menjadi menyenangkan? Teman-teman bisa jawab dan sampaikan ke fasilitator atau pendamping belajar ya. Sekarang Bunda mau memperlihatkan simulasi penularan virus COVID ke orang lain. Teman-teman bisa mencoba ya simulasi ini di rumah agar teman-teman lebih paham bagaimana penularan virus COVID-19 ini. Yuk disimak. Sekian video pembelajaran pada sesi ini. Bunda berharap video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Pesan Bunda selalu patuhi protokol kesehatan ya, dan rajin mengikuti kelas PKHLK agar kita dapat menjadi anak berdaya, keluarga bahagia. Sampai jumpa.